Dua unit ruko yang digunakan oleh sindikat penipuan bermodus telepon asusila atau love scamming Selasa malam lalu digerebek dan 88 orang ditangkap. Halo, nama gue Baron dan gue mantan narapidana yang baru bebas 3 bulan ini dari balik jeruji besi tersebut. Dan hari ini gue kembali bukan buat mengajarkan kejahatan ataupun glorifikasi kejahatan, namun buat bantu masyarakat biar gak jadi korban dari tindakan kriminal yang makin mengancam di sekitar kita. Dan hari ini gue mau membahas satu kasus penipuan yang lumayan sering terjadi belakangan kali ini, yaitu modus penipuan dengan VCS yang dimana korbannya adalah laki-laki ataupun orang-orang yang dikendalikan akal nafsunya sehingga kehilangan kesadarannya dan logikanya. So, lo simak sampai habis, jangan sampai lo jadi korban dari kriminal ini. VCS ataupun video call, ya lo tau lah video call apa itu. Ini sebenarnya tindakan kriminal yang memanfaatkan kelemahan psikologi dari korbannya sendiri. Dan di sana, di dalam bui sana, gue ketemu beberapa modus dari VCS ini yang dimana gue temuin langsung dan gue sudah kumpulkan datanya dan akan gue share ke kalian semua biar kalian gak jadi korban. Ya bro, VCS ini bukan cuma soal nafsu, tapi soal perangkap. Sekali lo masuk perangkap ini, lo bukan cuma kehilangan uang, tapi harga diri, mental, bahkan bisa juga kehilangan nyawa lo. Dan sekarang gue bongkar modus paling licik, pemerasan VCS palsu, penipuan yang makin canggih dan mematikan yang ada di sekitar Anda. Ada 4 modus yang paling sering dipakai oleh para pelaku penipuan VCS ini. Modus ini udah makan banyak korban, bahkan gak pernah buka baju di depan kamera sekalipun. Yang pertama, yang paling sering terjadi adalah penipuan VCS melalui aplikasi hijau ataupun micet, yang dimana memang orang-orang yang ada di aplikasi ini adalah orang-orang yang memang sudah berhasrat tinggi, sehingga logikanya sudah hilang semuanya. Pelaku memanfaatkannya dengan cara biasanya open BO dan tawar-menawar terjadi di situ, dan biasanya korbannya meminta video call ataupun pelakunya minta video call untuk memastikan bahwa akun tersebut adalah asli. Tapi tanpa kesadaran dari korban, biasanya mereka melakukan rekaman double. Jadi handphone direkam lagi ke handphone dengan tampilan video sure seperti itu, memancing hasrat dari korban. Dan di saat korban mengeluarkan intimnya, barang intimnya tersebut ataupun membuka bajunya, itu direkam secara tidak sadar oleh pelaku. Dan yang kedua, biasanya modus cewek-cewek cantik tiba-tiba ngechat di medsos seperti Instagram ataupun TikTok. Pelaku pakai akun cewek muda, kadang ngaku dari luar negeri ataupun luar kota, chat duluan, mulai genit, ngajakin obrolan dewasa. Tujuannya apa? Bikin lo nyaman, lalu lo minta video call, dan ya terjadilah. Dan yang ketiga, yang paling ekstrim adalah video call skenario ataupun deepfake, dimana pelaku pakai video rekaman cewek beneran yang lagi pakai buka baju, looping, pakai screen share. Lo pikir dia live, ternyata tidak. Padahal lo lagi diatur buat ikutin buka juga, ikutin kemauannya. Bahkan kalau lo gak buka pun, wajah lo udah di capture buat fitnah, dijadikan
dengan wajah lu yang lagi berbicara tapi tanpa pakaian busana dan memperlihatkan organ intim lu. Dan setelah semua itu, 3 modus tersebut, lalu mereka melakukan ancaman tiba-tiba. Video lo akan disebar, mengancam lo, memeras lo setelah video call. Lo dikirimin screenshot palsu, lo lagi buka baju, nama akun lo, daftar kontak keluarga lo, yang sudah mereka cari semuanya. Lalu lo akan dipaksa transfer uang ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Dan kalau lo nurut, akan diminta lagi, dan lagi. Lo nggak akan keluar dari lingkaran setan tersebut. Karena 2 hal yang dimanfaatkan oleh pelaku tersebut. Yang pertama adalah sisi psikologi, nafsu setan dari laki-laki. Dan yang kedua, sekarang udah zamannya teknologi yang bisa tempel muka lo ke badan orang lain, buat fitnah lo, buat meres lo. Dan kisah nyata yang gue temuin waktu gue dibui dari pemakai narkoba. Gue tanya, kenapa lo bisa pakai barang haram tersebut? Dan dia jawab, gue stres bang, karena gue dipaksa transfer. Harta gue habis, tabungan gue habis, HP gue jual. Dan semuanya buat apa? Penipu VCS tersebut. Karena gue diperes. Dan gue tanya, kenapa lo gak cerita ke keluarga lo? Jawaban dia apa? Simple, malu bang, malu. Gue takut orang tua gue kecewa. Itulah kesalahannya. Dari satu kasus kriminal menyebar ke kriminal lain. Dan pelakunya masih bebas dari korban baru di Instagram, Facebook, dan micet. Tapi lo semua yang nonton video ini gak usah khawatir. Cara menghindari dan melawan pemerasan melalui VCS. Yang pertama adalah, kalau ada akun yang tiba-tiba ngechat mesra ataupun cewek cantik yang tiba-tiba ngechat lo, jangan goblok, jangan bodoh. Itu perangkap. Jangan pernah percaya akun baru yang tiba-tiba genit. Cewek baik gak akan buka baju ke orang asing dalam 5 menit kenalan. Camkan itu di otak lo. Dan yang kedua, jangan pernah buka kamera di tempat obrolan dewasa seperti micet ataupun lainnya. Sekali lo buka kamera, lo kasih pelaku kesempatan tangkap wajah lo, suara lo, reaksi lo. Bahkan kalau lo gak apa-ngapain, video lo bisa diedit buat nyudutin lo. Jadi jangan bodoh jadi laki-laki. Dan yang ketiga, kalau lo udah kena, jangan transfer dan jangan langsung lo blokir. Makin lo nurut, makin lo diperes. Simpen semua bukti, laporin ke polisi cybercrime atau kominfo. Mereka punya jalur buat lacak IP dan akun palsu. Gak usah malu sama keluarga, gak usah malu sama hidup lo. Lo lebih malu kalau hidup lo hancur gara-gara diperes. Karena modus ini gak nyari orang jahat. Mereka nyari orang yang lengah, kesepian, dan gampang dipancing. Dan yang terpenting adalah jangan terlalu mudah mengendalikan nafsu setan lo itu. Jangan pikir ini cuma terjadi di kota besar. Di desa, anak-anak, remaja pun jadi korban. Dan gue bilang ke lo semua sekarang, jangan percaya semua yang seksi di layar. Karena bisa jadi itu awal dari neraka buat lo sendiri. Dan sekali lagi, video ini gue buat bukan buat menghakimi korban, tapi buat nyelamatin lo sebelum lo jatuh di jurang yang sama. Karena gak ada manusia yang pantas dihancurkan hidupnya cuman karena kesalahan sesaat. Kalau lo pernah diancam kayak gini, atau temen lo hampir jadi korban, ceritain di komentar. Kita jadi ini tameng buat yang lain juga, biar mau cerita juga dan gak banyak korban berjatuhan gara-gara hal ini.
Share video ini ke semua anak muda ataupun teman-teman lo, karena satu klik dari lo bisa nyelamatin hidup orang yang belum sadar bahayanya. Dan lo bisa bantu subscribe channel ini, bantu channel ini berkembang, agar semakin banyak orang-orang yang tersadarkan akan tindakan kriminal yang ada di sekitarnya, dan gak menjadi korban karena kebodohannya. Sekali lagi, nama gue Baron, dan sampai bertemu di video kejahatan lainnya. Bye.